Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وصلاح الجسد والروح وتبت النسوح الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. خصوصا مؤلف الكتاب السيد أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى أرواح الأولياء أهل البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله تغشاهم برحمة المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وافتح علينا وعليكم في العارفين، فقنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم قرة عين سيد المرسلين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ووقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل ويبطلها سبق إمام بركنين فعليين، وكذا التخلف بهما بغير عذر. Masih dalam pembahasan perkara-perkara yang membatalkan sholat, yaitu kejatuhan najis jika tidak dibuang segera. Kejatuhan najis jika tidak dibuang segera. Najis itu ada dua. Ada najis yang kering dan ada najis yang basah. Najis yang kering misalnya kotoran yang udah kering. Kalau terkena baju, pakaian yang tidak mungkin bisa dilepas begitu saja, maka sholatnya dinyatakan batal. Kalau basah ya, kalau basah. Kalau itu kering, maka apabila dibuang dengan tanpa membawa, hukumnya dibuang langsung dengan tanpa membawa, hukumnya sah sholatnya. Tetapi apabila najis yang basah tadi itu mengena pakaian yang dibuat sholat tapi yang bisa dibuang, dipisahkan dengan anggota badan segera dengan tanpa membawa, maka hukumnya juga tidak batal sholatnya. Contoh, seorang lelaki pakai kopiah. Seorang lelaki pakai kopiah atau pakai serban, kejatuhan najis yang basah. Kejatuhan najis yang basah. Maka jika dibuangnya tadi itu dengan tanpa membawa, nah ini kalau gini ini membawa namanya. Misalnya dibuangnya begini, paham ya? Dibuangnya dari anggota badannya begini. Nah, ini dengan tanpa membawa, hukumnya sah jika langsung dibuang. Kalau najisnya tadi itu adalah kering, diselentik, itu enggak bawa namanya. Tapi kalau membuangnya itu begini, kena najis serbannya misalnya,
kemudian diangkat, serbannya dibuang, berarti ada membawa, batal sholatnya. Ingat baik-baik itu. Jadi cara membuangnya dikebasno begitu. Dikebasno, bukan diambil serbannya atau dicopot kopiahnya baru dibuang, dikebasno tanpa dibawa begitu, tanpa dibawa. Nah. Tapi kalau baju tunggu nyopot dulu, kaos tunggu ngelepas dulu, ya nggak bisa, batal berarti. Apa itu najis? Najis yaitu kullu mustaqdharin yamna'u sihhatas shalah. Segala sesuatu yang menjijikkan dan bisa mencegah kesahan sholat. Menjijikkan sih banyak, tapi bukan segala yang menjijikkan najis. Najis yaitu menjijikkan dan juga membatalkan sholat. Contoh, umbel itu menjijikkan. Tapi kalau misalnya keluar umbelnya di tengah-tengah sholat, batal apa enggak? Enggak batal, berarti menjijikkan yang bukan najis. Ludah itu menjijikkan, diludahi sama orang di tengah-tengah sholat, berarti tidak batal apa enggak? Enggak batal, berarti bukan najis. Lain kalau kotoran menjijikkan. Bagaimana kalau misalnya terkena orang yang sholat batal? Itu adalah najis. Menjijikkan dan mencegah kesahannya sholat, namanya najis. Orang yang sholat harus bersih daripada segala najis. Di antara najis, kotoran manusia atau binatang, baik kencing maupun beraknya. Darah, nanah, muntah, minuman khamar. Khamar yaitu segala yang memabukkan, yang cair. Bagaimana kalau pil koplo yang enggak cair? Bagaimana ganja enggak najis? Yang najis cair memabukkan. Kemudian apalagi? Bangkai. Bangkai yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih dengan benar. Kecuali bangkainya manusia enggak najis, bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Selain itu najis. Kemudian anjing, babi, atau yang diperanakkan daripada anjing dan babi. Contoh, ibunya kambing, bapaknya anjing. Sekalipun bentuk anaknya seperti kambing, tetap hukumnya najis. Kalau sholat terkena najis, baik anggota badannya maupun pakaiannya, hukumnya adalah batal. Kecuali seketika itu juga ketika kena najis langsung dibuang najisnya. Dengan tanpa membawa, begitu. Karena itu lihat dulu pakaiannya kalau mau sholat, dijaga dari najis. Tempatnya juga begitu. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat yaitu mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan. Rukun-rukun sholat itu ada 3 macam. Ada yang dilaksanakan dengan hati yaitu niat.
ada yang dengan bacaan, yaitu surat takbiratul ihram, surat al-fatihah, tasyahud, sholawat dan salam. Ada yang dengan fi'li, perbuatan, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk untuk tasyahud, qiyam, itu adalah fi'li. Mendahului imam dengan rukun perbuatan, bukan rukun bacaan dan bukan rukun hati. Kalau mendahului dengan rukun hati, yaitu niatnya, nggak ada masalah. Tapi kalau mendahului rukun bacaan, kalau takbiratul ihram, makmumnya mendahului imamnya, ya nggak sah. Tidak sah sholatnya. Harus setelahnya takbiratul ihram imam. Tapi selain itu, kalau dilaksanakannya tadi itu kalau selain itu tidak batal. Kalau rukun fi'li, perhatikan, makmum mendahului imam 2 kali batal. Kalau dengan sengaja. Dan ingat, misal imam lagi qiyam baca surat Al-Fatihah. Imam belum rukuk, makmumnya rukuk, Allahu Akbar. Imam masih terus baca surat Al-Fatihah, makmumnya i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Yang ditinggalkan rukuk, udah jelas. I'tidalnya, yang mendahului dia rukuknya, udah jelas. I'tidalnya masih dalam keadaan i'tidal. Imam belum rukuk, dia langsung meninggalkan i'tidal mau sujud. Sekalipun belum, masih menaruh dahinya, kepalanya di atas bumi. Batal hukumnya karena sudah mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan, yaitu rukuk dan i'tidal. Contoh lagi. Imam rukuk, dia rukuk. Imam belum i'tidal, dia i'tidal. Imam masih rukuk, dia udah sujud yang pertama. Imam masih rukuk, dia udah mengangkat, meninggalkan sujudnya, berarti sudah jelas 2 yang ditinggalkan, yaitu sudah jelas dia mendahului imam, yaitu apa? I'tidal dan sujud. Tapi kalau misalnya imam rukuk, dia udah juga rukuk. Imam belum i'tidal, dia i'tidal. Imam masih rukuk, dia udah sujud. Ditunggu dalam sujud, nggak diangkat kepalanya di sujud. Sampai imam sujud, nggak apa-apa. Nggak batal, tapi haram hukumnya. Karena mendahului imam. Jadi mendahului 2 rukun, yaitu telah selesai melaksanakan 2 rukun, mendahului daripada imam. Nggak boleh, imam itu dibuat adalah untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti oleh si makmum. Lah kok disalib? Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah merasa khawatir dan takut orang yang kebiasaan mendahului imam di dalam perbuatan sholatnya, nanti kepalanya akan dirubah oleh Allah di hari kiamat menjadi kepala keledai. Jadi sampean nanti akan lihat beberapa orang yang ahli sholat berjamaah, ternyata di hari kiamat bukan bercahaya dengan sholat berjamaahnya, tapi kepalanya seperti keledai. Kenapa? Lawang sholat berjamaah tahu imam di mukanya untuk diikuti, ditinggal.
dia seperti sholat sendiri. Itu namanya makmum keledai. Tahu keledai enggak sampean? Enggak ada di sini. Mirip kuda kecil. Keledai, himar namanya. Itu binatang paling goblok. Himar itu binatang yang bodoh. Suaranya enggak enak belas. Cerawak setengah mati enggak enak. Sampai dikatakan dalam Al-Quran permisalan inna ankarul aswat lau sautul hamir. Suara yang paling jelek itu suaranya keledai. Ndak iso dirungokno. Jerat-jerit dok. Karena itu kalau jadi makmum ikuti imam. Bagaimana yang paling pas ngikuti imam? Perhatikan. Kalau imam tadi itu sudah berpindah ke rukuk misalnya. Allahu Akbar, jangan rukuk kecuali imam sudah sempurna rukuknya. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Rukuklah sebelum iman berubah daripada posisi mengerjakan rukun. Durungi imam ngangkat kepala, uberen ruku'o bersama imam. Jangan kamu rukuk kecuali setelah imam benar-benar sempurna rukuk. Begitu juga iktidal. Jangan kamu mengangkat dari rukuk untuk iktidal kecuali setelah imam tegak, dan kejarlah untuk iktidal bersama imam sebelum imam meninggalkan iktidal mau ke sujud. Sehingga terus posisinya. Karena itu imam itu ojo cepet-cepetan. Imam itu harus memberi kesempatan kepada makmum untuk bisa diikuti. Udah saya teruskan, nanti akan saya terangkan. Yang ketiga, yang terakhir yang membatalkan sholat yaitu at-takhalluf bihima. Telat tidak mengikuti imam dengan dua rukun fi'li tanpa udzur. Kalau tadi itu mendahului, ini enggak. Telat malahan. Imam udah ruku, dia enggak ruku. Tetap dia dalam keadaan berdiri. Imam udah iktidal, dia tetap berdiri baca surat di dawak-dawakno. Berarti udah udah ketinggalan ruku. Imam meninggalkan iktidal mau sujud, dia tetap berdiri sekalipun imam belum menaruh kepalanya dalam posisi sujud, batal sholatnya makmum. Kalau tanpa udzur. Contoh lagi, imam sujud pertama, makmum juga sujud. Imam duduk di antara dua sujud, makmumnya tetap sujud. Imam sujud lagi yang kedua, tidak mengangkat kepala masih, tetap sujud yang pertama. Imam mengangkat kepala dari sujud kedua untuk tasyahud atau untuk qiyam, batal sholatnya makmum. Kalau tanpa kalau tanpa udzur. Tapi kalau dengan udzur enggak apa-apa. Begini orang udzur itu. Misal ada orang baru bisa baca surat Al-Fatihah. Imamnya cepat. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Imamnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, masih maliki Allahu akbar, imam ruku maliki yaumiddin sami Allahu liman hamidah ihdinas siratal mustaqim Allahu akbar, sujud udah. Ini baru masuk Islam misalnya, masih 2 jam masuk Islam. Moco Fatihah pelan-pelan sampai imam sujud lagi,
ghairil maghdubi alaihim. Ya. Akhirnya imam kembali qiyam. Waladhdallin. Ojo rukuk wis. Bareng ngono imam lagi nanti. Wis entenono sampai imam rukuk ikut rukuk. Tapi kehilangan satu rakaat. Setelah imam salam tambah ono. Paham ya? Enggak batal. Terus misalnya kalau selesainya surat Al-Fatihahnya ada di tengah-tengah. Misalnya pas imam sujud dia baru masuk Islam, baru bisa baca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam lagi sujud. Nah, itu kan sudah ketinggalan ruku, i'tidal. Udah sujud imam. Apakah batal? Oh, karena ada udzur. Maka enggak apa-apa. Terus bagaimana? Teruskan diikuti. Imamnya ditututi, ruku, i'tidal sampai sujud, ditututi imamnya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena ketinggalan 2 rakaat dengan udzur. Udzur itu karena memang lidbut il-qiraah, karena memang bacaannya dia enggak bisa cepat. Baru bisa baca atau baru masuk Islam. Atau karena misalnya dia orang sakit. Dia kena rematik, mau rukuk itu pelan-pelan. Lah imamnya kecepetan. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Enggak ada masalah. Yang penting tidak ketinggalan sampai sujud yang kedua. Tapi kalau udah mengangkat kepala dari sujud yang kedua mau qiyam, ojo kentututi ambek rukuke. Sampai itu sentek sebabe entenono wis. Rukuk lagi sama imam tapi ketinggalan 1 rakaat seperti tadi itu. Karena itu kalau jadi imam yang bijaksana, yang bijak kalau jadi imam. Orang jadi imam itu jangan cepet-cepetan dan juga jangan terlalu lama. Sehingga yang ikuti sholat akhirnya benar-benar senang. Kecepetan yang enggak khusyuk jadinya. Yan guru karena gridik. Sholatnya itu seperti ayam matok jagung. Tol. Allahu Akbar. Seperti notol jagung katanya. Tapi jangan terlalu lama, itu enggak benar. Pernah terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Suatu saat Mu'adz salat dan yang menjadi makmum waktu itu ada seseorang yang dia tadi itu menjaga kedua unta. Kelihatan Mu'adz salat, ditinggal itu untanya sebentar. Dia berangkat ke Mu'adz, salat jadi makmumnya Mu'adz. Mu'adz ini seneng dawa salati. Sedangkan itu orang jaga 2 unta. Habis surat Al-Fatihah, Mu'adz baca surat Al-Baqarah. Ada riwayat baca surat An-Nisa. Orang ini, gak kena terus hilang untuk kui. Ini kalau saya teruskan, habis ceritanya unta saya. Tutuk no dik bangili. Akhirnya dia menyempurnakan, dia niat mufarokoh, dia menyempurnakan sholatnya sendiri. Mu'adz tahu, dikasih tahu, fulan itu kok tadi kok enggak mau meneruskan sholat dengan kamu, enggak seneng sholatnya itu kalau panjang, munafik memang dia, kata si Mu'adz. Munafik memang dia itu, enggak seneng sholatnya panjang, orang munafik.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu malas kalau sholat lama. Berat kalau mau melaksanakan sholat. Akhirnya orang tadi itu dibilang munafik, gak terima. Ngadu orang tadi itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku orang yang sholat, tapi aku gak betah kalau sholatnya lama seperti Mu'ad. Mu'ad terlalu lama ya Rasulullah kalau sholat. Orang-orang tua keberatan sebenarnya, anak-anak kecil juga keberatan mau sholat berjamaah kalau Mu'ad jadi imam. Panjang surat Al-Baqarah. Panggil Mu'ad, serius Nabi marah kepada Mu'ad. Afatan anta ya Mu'ad, mau membuat fitnah kamu Mu'ad. Orang yang senang sholat berjamaah gara-gara kamu akhirnya ngambul gak sholat berjamaah. Kalau mau sholat berjamaah, baca surat yang sedang-sedang seperti Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha walaili idza yaghshaha. Jangan panjang-panjang. Kalau sholat sendiri yang panjang enggak apa-apa, tapi kalau berjamaah baca surat-surat yang jangan terlalu pendek. Inna a'tainakal kautsar ditetek. Qul huwallahu ahad ditetek. Kenapa? Cepat. Jangan terlalu pendek. Jangan juga yang terlalu panjang. Kenapa? Di belakang kamu itu bukan orang yang kedot-kedot semuanya. Ada orang yang lemah. Ada orang yang punya hajat. Ada orang yang tua. Ada orang yang sakit. Kalau sakitnya sakit perut, mencret. Kalau ente terlalu lama, ambrol. Iya enggak? Kalau orang tadi itu punya hajat, dokter misalnya, pasien menunggu untuk diobati, sholat berjamaah, bacaannya lama, mati pasiennya. Kan begitu. Polisi misalnya, kalau sholatnya terlalu lama, habis kecolongan semuanya. Bacaannya yang sedang-sedang, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Begitu seharusnya. Seharusnya begitu. Seseorang kalau jadi imam. Ada satu cerita. Al-Baqarah itu apa sih artinya? Sapi betina. Surat Al-Baqarah surat yang menerangkan sapi betina. Karena termasuk mujizatnya Nabi Musa menghidupkan mayit dengan memukulkan sebagian anggota sapi betina. Karena ada cerita itu, maka suratnya dikatakan surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Ada lagi surat Al-Fil. Apa Al-Fil itu? Gajah. Kenapa? Karena di situ cerita bagaimana pasukan gajah menyerang Ka'bah dan akhirnya Allah menghancurkan dengan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil dari neraka Jahim. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah panjang, surat Al-Fil, surat gajah pendek. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Satu orang dia baru tobat, enggak ngerti agama, masuk masjid sholat. Kebenaran imamnya waktu itu kurang ngerti ilmu fikih. Seneng sholat-sholat yang panjang. Dia sholat di belakang imam. Yang dibaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu. Ini orang pegel dia sholat. Enggak habis sholat ini. Sampai selesai dibetah-betahkan. Apa sih yang dibaca sama imam ini? Surat apa sih? Surat Al-Baqarah, surat sapi betina.
Nanti sholat berikutnya, sholat sholat subuh, misalnya apa yang dibaca? Nanti itu sholat isya misalnya, surat Al-Fil, surat gajah. Hah? Surat sapi segini panjangnya, surat gajah berarti lebih besar ini, lebih panjang. Nggak mau sholat dah katanya. Tobat nggak sholat akhirnya, bukan tobat maksiat, tobat nggak sholat. Gara-gara orang yang terlalu memanjangkan sholatnya. Nah, karena itu kalau Anda jadi imam, diatur sholatnya jangan terlalu pendek, jangan terlalu cepat, dan juga jangan terlalu panjang. Dan jangan jadi imam kecuali yang disenangi oleh makmum. Kalau tidak disenangi sama makmum karena syariat ya, maka munduro. Misal Anda itu adalah orang yang senang masih jagongan, makmumnya tidak senang, mosok imam yang suka jagongan, munduro kon. Punya alasan yang tepat mereka. Punya alasan yang tepat. Anda ini misalnya orangnya masih suka kadang-kadang berbuat dosa, makmumnya nggak seneng, minta orang yang bersih misalnya, kurang cocok dengan kamu, punya alasan, munduro. Jangan maksa. Orang kalau maksa nggak disenengi ambil uang dari imam, mokso dari imam, sholatnya nggak akan naik ke langit. Sak jengkal, sak cengkilan nggak kira munggah sholatnya. Artinya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana? Ya cari imam yang sekiranya makmumi seneng, makmur masjidnya nanti. Seneng orang yang berjamaah. Tapi alasannya harus berdasarkan syariat. Aku enggak seneng imamku. Apa? Elek. Nolek sing ganteng ngono lho, imam kok ngono. Lah, tidak tepat itu. Apa itu? Enggak ada dasar syariat. Imam itu suaranya yang indah kalau bisa, bacaannya yang fasih. Maca Quran koyo kadang-kadang kelaran. Bismillah. Oh, lepasan niku. Yang sekiranya bacaan tadi itu membuat makmum tadi itu bila mendengarkan akan terbawa menjadi khusyuk. Penting itu, suara itu penting. Yang merasa suaranya ndak enak, bacaannya nggak fasih, mundur ojo kon terus sunat dari imam. Jadi serahkan kepada yang lebih pas untuk jadi imam. Kalau yang jadi imam itu pas, insya Allah orang itu seneng sholat bersama dia, makmur masjidnya. Sama dengan khutbah Jumat, sing enak ceramai, bagus menyentuh, suruh ceramah. Dah enak, mari ngono ngantuan, sembayang ambek ngelayang, masyiral muslimin. Akhirnya kayak dindong-dong ini yang mendengarkan. Turu gape, komat tangi, Allahu Akbar sembayang. Inilah perlunya saudara-saudara memilih imam yang tepat. Tapi yang jelas siapapun jadi imam asal bacaan Fatihahnya itu fasih, sah. Shalli ala man qala la ilaha illallah wa khalfa man qala la ilaha illallah, kata Nabi. Salati mayit yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa saja masih TWE enggak pernah berbuat baik, masih meninggalnya dalam keadaan maksiat, salati. Enggak apa-apa. Mati bunuh diri, mengucapkan la ilaha illallah, salati. Mati dia dalam keadaan mabuk, salati. Dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Makmuman ambil wong mengucapkan la ilaha illallah, enggak apa-apa. Masih wongi kurang bagus, enggak apa-apa. Yang penting bacaannya fasih. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, salat sebaik mungkin, dan dijadikan orang yang ahli melaksanakan salat berjamaah. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.